Oke, yang paling seneng gue obrolin ya di channel itu kalau nggak masalah tutorial, masalah live streaming, masalah game capture, masalah headset, dan yang terakhir yang paling favorit gue baru tuh itu ngebahas tentang mikrofon dan webcam nih cuy ya. Oke, jadi kemarin kita baru ngebahas tentang webcam terbaru keluaran gue yaitu dari Behave, dan kali ini nih ada pesaing terbaru ini cuy ya dari Digital Aliens lagi. Nah, Digital Aliens ini baru mengirimi gue sebuah webcam ya yang menurut gue salah satunya bisa disandingkan lah dengan webcam buatan gue Behave, yaitu adalah MyCam Pro ya cuy ya. Ini adalah webcam seri keluaran Digital Aliens yang bisa dibilang gak baru-baru amat sih cuy ya. Gak juga lama ya, pokoknya masih sedang-sedang dan masih hits lah begitu cuy. Oh ya, si MyCam Pro ini tuh seri webcam yang tingginya. Jadi kan MyCam Pro itu ada dua seri, MyCam biasa dan MyCam Pro ya cuy ya. Dan ini yang akan gua bahas nih di episode kali ini tuh tentang webcam seri Pro-nya dari Digital Aliens. Tapi bentar nih, ada sesuatu yang kurang ya. Tadi tuh gue belum melakukan sesuatu nih, kayak gini nih ya. Halo dan welcome back to my channel pemirsa guys. Oke, what's up cuy. Gak jelas ya emang. Atau sih, jadi gue tuh pengen sekarang intronya tuh di tengah gitu, nggak terlalu di awal bosen gitu cuy ya. Biasalah, suasana aja harus selalu dirubah, intro pun harus dirubah ya. Kebetulan juga gue belum ini ya, biasanya 6 bulan sekali gue rubah intro, cuman kali ini belum. Nah, tapi ya ntar lah kita akan ada intro baru ya cuy ya. Oke, jadi gue bakal ngebahas salah satu webcam dari Digital Aliens, itu adalah webcam MyCam Pro ini, dan ini adalah seri Pro keluaran dari Digital Aliens ya. Ini webcamnya bisa dibilang adalah webcam yang flagship lah kalau handphone itu ya cuy ya. Nah oke, di sini gue udah coba dan seperti biasa gue masukin lagi ke dalam dusnya untuk experience unboxing bareng-bareng sama kalian. Nah, yang gue suka dari MyCam Pro itu yaitu ya ini namanya adalah seri yang Pro ya, jelas dusnya pun jelas berbeda banget. Di sini eksklusif banget, gue suka banget. Ini Digital Aliens itu kalau pengemasan tuh kenapa ya eksklusif itu, karena memang dia tuh berdasar warnanya tuh hitam ataupun ya warna-warna gelap kayak ini kan, ini warnanya grey. Jadi kalau misalkan kita beli ini belanja dan gue ngeliat sih kemasan kayak gini tuh, wah langsung ada sesuatu hal yang ini gue nggak sabar gitu kan, pengen ngebukanya gitu kan ya. Nah tapi begitu kita buka seperti biasa Digital Aliens itu ya ada kelemahannya di experience di unboxingnya. Jadi kalau misalkan lu buka nih dan unboxingnya tuh dia langsung webcamnya doang ya, webcam dan kartu garansi, nggak ada seperti penahan sesuatu yang ngebuat si webcam itu tetap safety. Gue takutnya tuh begini, di saat dia dikirimin keluar kota ya kita nggak tahu kan ya itu ekspedisi itu bagus atau enggaknya, dan nanti ngerusak, udah pasti nih dusnya pasti rusak, dan yang lebih fatal itu takutnya ngerusak si unit si webcamnya begitu ya. Nah, oke, tapi nggak apa-apa, kita akan langsung ngebahas aja ya. Jadi tadi dalamnya itu cuma ada kartu garansi, dus ya, dan langsung unit webcamnya yang dibungkus seperti ini ya. Nah ini dia webcamnya cuy ya, wih, aduh mantap sekali serius. Gue suka dari segi matanya ini ya. Oke, tapi sebelum kita ngomongin yang suka-suka, kita akan obrolin dulu hal yang biasa kita review-review atau kita unboxing. Yang pertama yaitu dari segi build materialnya dulu lah untuk kali ini ya. Masalah build materialnya ini nggak diraguin, bener-bener sangat kokoh banget nih cuy ya. Oke, jadi gue sukanya dari suatu webcam itu dari pertama dari body ya, dari build quality materialnya. Dia kalau kokoh dia pasti juga bagus, tapi tidak berpengaruh juga kalau misalkan ada juga gue pernah nge-review webcam build quality-nya bagus tetap berat, tapi itu tidak mempengaruhi ke yang namanya gambar. Tetap aja gambarnya ya begitu-begitu aja, karena webcam itu tidak ada masalah yang bahasanya itu nggak ada overheat gitu kan. Mau lu pakai berapa jam pun, mau itu ringan bodinya pun, dia tetap masih safety aman aja gitu kan ya. Jadi buat quality-nya oke, materialnya juga oke. Di sini pun juga kelengkapan-kelengkapannya udah memenuhi standar, yaitu ada untuk masalah tripod, dan ini pun juga lo bisa pajang di monitor gitu kan ya. Terus dari kabelnya di sini memang belum braided ya, belum braided, dan panjangnya ini sekitar 2,5 meter, dan menurut gue ini agak sedikit pendek untuk ukuran webcam. Jadi lo bisa lihat sendiri monitor gue di belakang itu udah mulai jauh dari si CPU gue. Jadi kalau misalkan ini ditempel ke USB ini agak sedikit ngebentang. Ngebentang tuh apa ya, ngebentang tuh jadi kayak ya nggak mantas aja kalau lihat di belakang itu terlalu ngetat begitu cuy ya, bahasa Sunda itu ngebentang kayak gitu. Nah oke, selanjutnya kita akan ngobrolin dari masalah desain si webcam ini ya. Kalau misalkan webcam yang baru keluaran yang banyaknya di Indonesia itu modelnya masih seperti begini aja, desainnya seperti gini aja ya. Dari mulai Logitech dulu yang pertama gua punya C922 Pro, terus lagi gua ngebahas tentang NYK A80, terus kemarin pun juga NYK yang A90, A95, desainnya hampir sama ya, hanya webcam dua doang yang masih yang udah berubah dari segi
mainstreamnya, udah anti mainstream. Nah, untuk GTR Alliance MyCam Pro ini pun juga dia masih standar desainnya kayak gini. So, tapi buat kalian yang memang yang masih di jalan lurus, masih di mainstream dan masih pengen mantes ini si webcam nempel di PC lu, kayaknya ini suatu pilihan yang terbaik. Nah, yang gue suka dari desain si webcam itu dari di bagian matanya ini, yang matanya lu bisa puter-puter. Nah, maksudnya kenapa kok ini bisa diputer-puter sih bang gitu kan? Berarti tandanya si webcam ini belum autofocus, jadi dia masih manual fokus dan juga bukan fix fokus. Jadi di webcam itu ada 3 jenis fokus kan, autofocus, fix fokus, dan manual fokus. Kalau autofocus jelas, jadi kalau misalkan kayak begini nih, set ya, nah tangan gue nih tetap fokusnya ke kepala kan. Nah kalau misalkan kita tutupin, nah ini fokusnya ke tangan. Sama di webcam pun juga ada yang seperti itu. Tapi tetap untuk masalah bokehnya, meskipun webcam itu udah autofocus, jarang ada webcam yang udah bokeh gitu kan. Ada juga yang fix fokus. Fix fokus itu hampir sama seperti autofocus, cuman dia ini si aperturnya tuh lebih tinggi itu ya, terus juga bukaannya lebih tinggi sehingga dia tuh nggak ada istilahnya ngeblur kalau misalkan kita nggak puter-puter ya. Jadi dia hampir mirip dengan lensa fix lah kayak gitu kan. Nah ada juga yang manual fokus seperti ini, yang ini memang agak sedikit lebih rumit dibanding dengan yang dua tadi. Jadi lu harus muter-muter, misalnya lu udah pajang nih, lu udah posisinya udah begini, lu harus putar-putar. Nah, lebih enak lagi kalau dibantu sama orang. Kalau sendiri kan misalnya begini kan, nah diputar-putar seperti itu, saat lu mundur nanti itu si fokusnya akan berkurang begitu cuy ya. Nah oke, di sini untuk masalah tadi desainnya gue juga cukup suka, build quality juga suka. Nah selanjutnya gue pengen ngebuktiin kalau misalkan ini dipasang di PC kita tuh kayak gimana nih. Nah tapi sebelumnya juga ada satu hal yang mau gue lupa, kita kan ngobrol dari masalah spesifikasinya. Nah kenapa ya si webcam ini dibilang sebagai webcam seri Pro-nya? Nah karena dari masalah spesifikasinya, kita akan langsung bacain aja buat kalian yang memang patuh terhadap yang namanya spesifikasi di dalam kertas. Yang pertama yaitu ini tipenya adalah Full HD 1080 manual focus stream webcam. Sudah jelas jadi ditulis ini adalah manual focus. Lalu di sini lensa size-nya itu 1:4 ya. Lalu most effective pixelnya di 1920x1080 ya. Jadi meskipun ini masih seri Pro, dia tetap masih menggunakan resolusi 1080 ya. Jadi gue udah bilang juga sih, percuma juga kalian punya webcam yang resolusinya 2K karena itu nggak akan kepake menurut gue kalau dipakai buat sekedar main game ya cuy ya. Dan itu pun juga butuh spesifikasi yang tinggi. Jadi masih tetap pilihan yang terbaik itu 1080. Nah, di sini yang menariknya itu yaitu data formatnya itu dia sudah menggunakan YUY2 atau MJPG. Jadi kalau misalkan kita tahu tuh ada beberapa data format di dalam suatu game capture ataupun di suatu webcam kayak YUY, sRGB gitu kan, terus MJPG. Nah rata-rata kita kan pasangnya ANI begitu kan ya. Nah sebenarnya ANI itu yang paling cocok ke dalam si prosesor kita ataupun dari segi settingan OBS kita. Nah biasanya rata-rata menggunakan ANI. Nah begitu cuy ya. Lalu di sini tuh kan biasanya juga webcam yang beredar sekarang itu masih menggunakan YUY2 begitu. Nah jarang juga masih sekarang webcam yang udah menggunakan sRGB, jarang ada. Karena memang sRGB itu si format pictures-nya, ketajaman warnanya itu sudah menyerupai dengan, maksudnya sRGB itu kan Windows RGB yang detail warnanya itu bakal lebih jelas lagi. Nah jarang sih menurut gua, mungkin ada tapi ya mungkin harga webcamnya udah gak akan mungkin di bawah 1 jutaan gitu cuy ya. Nah lalu di sini pun dynamics range-nya di sini nggak dijelasin. Lalu pixel size-nya ini dia 3 megapiksel. Lalu yang lain-lainnya kayak item konstruksinya gua kurang mengerti. Di sini banyak banget penjelasannya ya cuy ya. Nah di sini juga frame rate-nya dia tetap masih menggunakan 30 fps. Lalu di sini ada auto kontrolnya saturation, contrast, actuatance, white balance, exposure. Lalu voltasenya di sini DC 5 volt, maksimalnya 200 mAh dan interface-nya masih menggunakan USB 2 dan kompatibel di semua Windows dan Linux. MacBook kayaknya nggak ada ditulis di sini ya. Jadi kalau misalnya kalian punya MacBook, mungkin harus ditanyain dulu ke pihak customer service di Digital Alliance bisa nggak sih ini dipakai di MacBook. Nah oke, selanjutnya kita bakal langsung ngetes di biasa di dalam PC, yaitu di OBS, di split cam, untuk mengoptimasi si webcam ini tuh bagusnya tuh kayak gimana untuk setelannya nih cuy ya. Langsung masuk ke dalam scene berikut ini. Nah oke cuy, saya udah masuk ke dalam tampilan Windowsnya nih, kita akan langsung hajar aja untuk pengetesan dari webcam Digital Alliance MyCam Pro ini. Kita akan menggunakan yang namanya split cam di sini ya. Kita langsung buka aja split camnya. Oh ya, di sini gua lupa hapus ya. Kita akan ulangi dari awal. Kita hapus dulu. Di sini di delete ya. Lalu kita klik plus di sini, lalu klik web kamera. Jadi gua bekas setting kemarin belum gua buka lagi. Sini udah ada ya add kamera. Nah ini pun tampilannya sudah yang gua optimasi ya, optimasi seperti ini. Nah tapi di sini gua bakal defaultin dulu semuanya. Pertama white balance kita otomatis udah klik default. Kamera control kita klik si auto exposure dan klik default. Nah jadi tampilan hasil defaultnya itu seperti ini. Lo bisa lihat sendiri ya, dari overexposure
di sini ada sedikit overexposure, tapi gue yang sukanya itu dari tampilan yang benar-benar sangat wide banget. Lo bisa bandingin dari webcam di bawah itu adalah webcam Behalf yang benar-benar dia agak sempit, tapi di sini dia benar-benar sangat wide banget. Nah, oke. Selanjutnya di sini gue bakal tes dari masalah pensettingannya itu bagaimana. Di sini kita klik driver properties. Kita di sini kelihatan ya, ini kebuka semua video program-nya dan kamera kontrolnya pun juga di sini kebuka. Kita akan cek dari masalah fokus di sini karena ada autofocus bisa dicentang ya. Apakah ngaruh atau enggak? Di sini nggak akan ngaruh karena ini manual fokus ya. Jadi lu harus muternya dari lingkaran sini. Nah, ini kan nggak fokus. Dia harus dia fokusin lagi. Nah, segini. Oke. Nah, agak susah sih kalau begini. Nah, harus begini ya. Segini ini udah fokus dan kita akan matiin dari exposure-nya karena ini terlalu overexposure. Oke, segini. Kita back to video program-nya. Yang pertama dari gamma harus kita naikin. Ini gamma harus kita naikin sampai segini. Oke, gamma harus dinaikin. Brightness kita coba turunin. Kontras kita turunin. Nah, di sini hue nggak usah. Saturation kita coba naikin ya. Dan white balance kita matiin dulu ya. Gue lupa, gue matiin white balance dan kita kan harus cari settingannya di berapa. Rata-rata kalau misalkan karakter webcam yang seperti ini, berarti lo harus pakai lampu yang warm karena begitu kita ke sini dia warnanya hijau. Tandanya berarti si webcam ini butuh warnanya nggak kuning karena ini lampunya putih, jadi harus warnanya butuh yang warnanya kuning. Nah ini terlalu kebiruan dan di sini terlalu kehijauan. Harusnya warnanya warm. Ya, white balance semakin tinggi 6500 itu harus warnanya semakin warm bukan hijau seharusnya gitu kan. Nah, kita akan cari dapat settingannya di segini. Kita coba segini dulu aja, nggak apa-apa, di 3700 kita cobain segini ya, dan kita akan cobain yang lain-lainnya. Sudah cukup ya ternyata ya 60. Klik apply dan klik OK. Jadi hasil tampilan dari split cam kalau kita sudah nge-nyeting-nyetingnya kayak gimana ya dengan lampu yang sama ya cuy ya. Selanjutnya sini gua bakal coba pakai OBS karena kalau di OBS itu bakal jauh lebih smooth kayaknya ya. Kita akan coba close. Kita coba yes aja di sini. Buka Streamlab OBS. Nah, kita akan coba buka Streamlab OBS ya. Nah, oke, sini kita langsung klik plus aja, klik video capture device. Nah, di sini sudah ada ya. Kita coba langsung add source aja. Nah, ini hasil tampilan di OBS ya. Dia agak lebih smooth aja, cuman memang jauh lebih banyak noise-nya. Kita buka untuk membuktikan belum berubah atau enggaknya di configure video. Nah, di configure video seperti ini, semuanya belum berubah. Nah, di sini kan white balance-nya belum dapat tadi ya. Kita cobain. Oke, kita cobain di sini saturation lagi kita naikin. White balance oke, segini lah ya. Sini kita dapat white balance nya maksimal di angka segini ya. Nah, ini udah paling maksimal banget, udah saling mentok banget ya cuy ya. Sekarang kita cobain di bagian resolusinya, coba di custom resolusinya di sini 1080 nya keluar, 720 nya kita cobain. Bisa work di sini, lalu di 844 per 80 480 nya juga oke ya. Selanjutnya di sini kita akan set aja di 1920 karena kita akan nyobain. Lalu FPS-nya di sini maksimal di 30 fps dan video formatnya tadi kan ada YUI 2 berarti ini udah bagus ya. Tapi ternyata di sini nggak ada, dia cuma ada MJPG doang sama ANI ya kan. Jadi nggak sesuai dengan yang ada di sini ada YUI 2 tapi di sini nggak ada. Color space 709, color range-nya di full dan kita langsung klik down gini ya. Jadi hasil maksimalnya yang udah gua setting yaitu tampilannya di segini ya. Kalau misalkan kalian pengen dapat warnanya yang enggak terlalu kebiruan ini berarti lampu kalian harus agak sedikit kekuningan. Oke. Selanjutnya di sini gua bakal nyobain mic-nya gimana kualitasnya nih ya. Kita akan coba ganti salurannya ke mic webcam. Nah oke, di sini gue udah pakai mic webcam dan ini hasil kualitas suara dari si webcam MyCam Pro dari Digital Alliance ya. Dan lo bisa nilai sendiri, gue nggak bisa monitoring di sini, tapi menurut gue memang nggak terlalu penting banget lo pakai mic dari si webcam. Cuman ini hanya sekedar cukup ada aja karena bagaimanapun juga harus pakai mic eksternal lebih bagus lagi gitu cuy ya. Nah oke, nanti kesimpulannya lo langsung tulis di komentar di bawah gimana hasil kualitas dari web ini bagus atau enggak cuy. Nah oke cuy, gimana menurut kalian untuk kualitas dari Digital Alliance MyCam Pro nih? Menurut gua ini adalah salah satu webcam killer ya. Kalau misalkan kalian yang memang butuh untuk karakter si kameranya yang soft gitu kan, ada juga kamera yang hard yang memang naikin dari saturation. Nah untuk si webcam itu maksudnya lebih ke soft gitu. Jadi
Kayak misalkan flex jerawat kalian itu jelas tadi bisa dilihat itu nggak kelihatan ya. Jadi buat kalian yang suka tipu-tipu jelas itu oke banget. Di sini pun yang gua suka itu dari angle-nya yang sangat luas banget sih cuy ya. Nah tapi untuk beberapa momen tertentu ternyata wide angle itu pun juga ada minusnya. Misalkan kita lagi acak-acakan di belakang itu nggak bisa. Terus apalagi kalau kalian penggunaan yang namanya green screen untuk wide angle memang agak lebih susah begitu cuy ya. Tapi so far untuk masalah MyCam Pro ini sebenarnya kalau gue lihat dari masalah spesifik ini belum bisa dibilang ke seri yang Pro gitu kan, karena brand lain untuk seri yang seperti ini masih dibilangnya webcam yang standar aja gitu. Kecuali kalau misalkan ini serinya Pro dia sudah ada ring light mungkin, ataupun dia pixelnya lebih tinggi begitu kan, resolusinya pun juga sudah 2K autofocus begitu kan. Nah, itu mungkin bisa masuk ke dalam Pro, tapi untuk di spesifikasi seperti ini menurut gua belum masuk ke dalam seri yang Pro. Nah tapi nggak usah khawatir nih, karena si Digital Alliance itu ngirim gua tuh 2 webcam, yang seri Pro dan yang seri non Pro nya. Nah nanti di next episode gua bakal jelasin dan review juga untuk yang seri non Pro nya itu perbandingannya kayak gimana ya cuy ya. So jadi begitu aja untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan langsung tulis di komentar di bawah, dan jangan lupa dan keras pokoknya pada waktunya. Hormati gurumu sehingga temanmu, itulah tanya kubur beriman. See you next video.